Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Arif, Pak Priza, Pak Hijran, Pak Tio, dan Bu Tina. Perkenalkan, nama saya Martin Chandra dengan NIM 2024 1010 3032 dari kelas Sistem Basis Data F. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas sistem basis data pada suatu studi kasus bengkel seperti ini. Untuk cara kerja saya adalah seperti ini. Yang pertama, saya mengidentifikasi entity dan atribut. Entity yang pertama adalah poin pembelian dengan kategori benda nyata yang menyimpan data tentang transaksi di bengkel. Dan alasan menjadikannya sebagai entity adalah setiap transaksi yang terjadi di bengkel harus dicatat karena terkait dengan proses bisnis. Lalu atributnya adalah nomor faktur, tanggal, dan kuantum. Lalu untuk entity yang kedua adalah kendaraan dengan kategori benda nyata yang menyimpan data tentang kendaraan yang ada di bengkel atau yang sedang berkunjung ke bengkel. Alasan dijadikan sebagai entity adalah banyak kendaraan yang dapat membeli part di bengkel tersebut. Untuk atributnya adalah nomor polisi, merek, tahun kendaraan, dan warna. Dengan keterangan tambahan yaitu merek termasuk redundan. Mengapa demikian? Karena nama merek sendiri ini dapat berganti sewaktu-waktu, sehingga kita perlu untuk menjadikan merek ini menjadi sebuah entity baru. Untuk entity selanjutnya adalah parts dengan kategori benda nyata yang menyimpan data tentang parts yang dibeli dari bengkel. Alasan dijadikan entity adalah banyak part yang akan dibeli dan perlu dicatat karena terkait dengan proses bisnis. Untuk atributnya adalah kode part, harga, diskon, dan nama. Lalu entity berikutnya adalah mekanik dengan kategori yang menyimpan data tentang mekanik yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entity adalah setiap mekanik dapat melayani banyak pembelian. Untuk atributnya adalah ID dan nama. Untuk cara kerja yang kedua adalah saya mengidentifikasi entity dari multi-value, atribut, dan redundant atribut. Dan berdasarkan data sebelumnya, bahwa terdapat suatu atribut yang redundan. Oleh karena itu, atribut tersebut akan menjadi sebuah entity baru, yaitu entity merek dengan kategori benda abstrak yang menyimpan data merek kendaraan. Alasan dimasukkan sebagai entity adalah atribut merek merupakan redundant atribut karena merek memiliki kesamaan. Lalu atributnya adalah nama merek dan ID merek. Dengan keterangan, setelah merek menjadi entity, atribut ini akan dihapus dari entity kendaraan. Lalu cara ketiga adalah mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Secara kebetulan, untuk studi kasus ini, semua atribut dapat dimasukkan ke entity yang ada. Lalu, cara yang keempat adalah penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Untuk yang entity yang pertama yaitu bond pembelian, yang menjadi primary UID adalah nomor faktur. Karena setiap bond pembelian pasti memiliki nomor faktur yang berbeda-beda. Dan semua atribut bond pembelian termasuk dalam natural. Lalu entity yang kedua adalah kendaraan.
atribut yang termasuk dalam primary primary UID adalah nomor polisi. Maaf, saya salah menulis ini. Dan semua atribut dari kendaraan adalah natural. Lalu entity yang ketiga adalah parts, dan yang menjadi primary UID adalah kode part. Dan semua atribut dari parts ini adalah natural. Lalu entity berikutnya adalah mekanik, dan yang menjadi primary UID adalah ID, dan semua atribut mekanik adalah natural. Lalu entity terakhir adalah merek, dan yang menjadi primary UID adalah ID merek. Karena ID merek adalah artificial dan nama merek adalah natural. Lalu untuk cara kerja yang kelima adalah mengidentifikasi relationship antar entity. Berikut ini adalah daftar tabel identifikasi relationship yang telah saya buat. Dan jika dibentuk dalam suatu gambar relationship, maka akan terbentuk seperti ini. Di sini bond pembelian dan parts termasuk dalam one-to-many relationship, karena setiap parts akan dicatat ke dalam bond pembelian, dan banyak bond pembelian yang mencatat mengenai suatu parts. Lalu untuk bond pembelian dan mekanik itu termasuk one-to-one, karena setiap mekanik selalu dicantumkan ke dalam satu bond pembelian. Dan setiap bond pembelian akan menuliskan satu mekanik. Lalu untuk kendaraan dan mekanik itu termasuk dalam one-to-many relationship, karena satu mekanik dapat memperbaiki banyak kendaraan, sedangkan banyak kendaraan yang dapat diperbaiki oleh satu mekanik. Lalu untuk bond pembelian dan kendaraan itu termasuk dalam one-to-one relationship, karena setiap kendaraan hanya akan memiliki satu bond pembelian. Lalu untuk entity terakhir adalah merek dan kendaraan, yang termasuk dalam one-to-many relationship, karena setiap merek memiliki banyak kendaraan, sedangkan setiap kendaraan hanya memiliki satu merek. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.